Halo, balik lagi sama Hendra Wijaya. So, video hari ini itu mengenai program pemerintah Amerika Serikat untuk bantuan internet bulanan. Jadi kira-kira kayak gini, di Indonesia setahu saya dari Departemen Pendidikan ya, itu kan ada bantuan tuh ngisi pulsa untuk mobile data untuk anak-anak yang sekolah remote kan. Kira-kira mirip gitu, tapi ini jangkauannya lebih luas, jadi nggak hanya untuk anak sekolah di sini. Nah, program seperti ini sebenarnya udah lama di sini. Jadi untuk orang-orang yang memang pendapatannya itu minim, itu udah ada bantuannya. Tapi sekarang jangkauannya diperluas karena ada pandemi ini. Nah, itu semua informasinya itu dikirim lewat internet provider di mana kita berlangganan. Nah, untuk detailnya, yuk lihat screen saya nih ke depan. Jadi ini salah satu contoh email yang saya terima dari saya punya ISP, namanya Xfinity, perusahaannya Comcast ya. Ini kira-kira udah lama, sekitar dari pertengahan tahun lalu lah. Saya udah sempat coba cek iseng, karena saya tahu saya nggak akan eligible, tapi ya iseng namanya kan kita coba. Ini saya baru sempat bahas aja ini. Jadi kita bisa dapat tambahan lah, jadi istilahnya pemerintah yang bantu gitu loh, sampai $50 per bulan. Programnya namanya Emergency Broadband Benefit. Nah, setelah saya masuk ke websitenya, ternyata sekarang udah diganti. Namanya menjadi Affordable Connectivity Program. Itu sejak 1 Januari 2021. Nah, ini apa ini? Jadi USAC ini, di Affordable ini itu, maksudnya Affordable Connectivity Program ini, yang jalan ini si USAC ini adalah Universal Service Administrative Company. Jadi perusahaan non-profit, bukan punya pemerintah, yang ditunjuk sama FCC untuk bantu program ini. Nah, FCC itu sendiri apa? Kalau kalian pasti suka pernah lihat ya di barang elektronik, terutama di belakangnya itu ada FCC approve gitu kan, ada nomor-nomornya ini. Itu adalah Badan Regulasi Pemerintah Amerika yang ngatur mengenai telekomunikasi, mengenai signal, mengenai frekuensi, pokoknya yang berhubungan dengan telekomunikasi di negara ini. Oke. Nah, siapa nih yang bisa dapetin ini? Siapanya nanti kita lihat ya, tapi yang pasti kita bisa dapat diskon 30 sampai 50 tadi, bahkan sampai 75. Jadi 75 ini itu untuk tribal. Tribal itu apa ya? Kayak suku. Jadi di sini tuh masih ada. Amerika ini kan suku aslinya Indian gitu ya. Jadi kita masih punya beberapa state, beberapa daerah itu yang masih ada tribe-nya di sana yang sangat kuat. Jadi untuk tribe-tribe ini, suku-suku ini, mereka itu dapat lebih dia punya diskon. Kalau di Indonesia saya cuma bisa kepikir apa ya, kayak suku Dayak mungkin ya di Kalimantan. Jadi di sini masih ada. Terus yang berikutnya bisa dapat satu kali diskon $100 untuk pembelian laptop, tablet, atau desktop. Otomatis harus ada kerjasama dengan si ISP-nya. Nah, dalam 1 bulan itu hanya bisa satu service, either ini atau ini, dan satu diskon ini hanya untuk sekali untuk satu household. Nanti ada definisi household itu apa. Oke, coba sekarang kita lihat dulu ke sini ya. Jadi kita lihat yang listnya. Di Amerika ya gitu ya. Jadi karena di sini negara state ya, negara bagian. Jadi ya ini di list semua. Itu aturan bisa berbeda. Walaupun ada standar secara pusat atau federal. Karena saya di Colorado, kita lihat yang Colorado. Jadi provider di sini tuh ada banyak. Ini banyak sekali, saya juga baru sadar. Banyak yang saya nggak kenal. Kayak begini saya nggak pernah denger. Bus pernah denger, ini nggak pernah denger. Gitu lah. Contohnya ini ya, City of Fort Collins. Jadi ini benar-benar provider yang adanya di kota Fort Collins, itu ada di North. Saya ini Denver downtown bawah. Nggak south-south banget. Nama daerahnya Centennial. Jadi ya ini lebih spesifik untuk sana. Saya nggak pernah kenal, nggak pernah denger malah. Jadi ternyata ada. Jadi hanya provider-provider ini tuh yang bekerja sama untuk program bantuan pemerintah ini. Dan ternyata cukup banyak. Kalau kita scroll lagi nih ya ke state yang lain, nah ini California, ini lebih banyak lagi. Karena state California itu lebih besar, lebih padat. Oke. Terus yang kita mau lihat tadi itu adalah yang belakang, di mana yang $100 itu, yang pembelian laptop segalanya itu hanya provider-provider tertentu. Jadi kalau kayak contohnya saya ini kan sama Comcast nih, Xfinity, dia nggak ada program itu. Jadi kita nggak bisa harap dapetin $100 lewat si Comcast. Oke. Terus berikutnya,
untuk mendapatkan benefit ini apa nih? Pertama, definisi dari household. Di sini cukup fleksibel. Oh, sebelum saya ke sana, ini list tribal land yang ada di Amerika untuk Lifeline program. Jadi kalau kita lihat nih, yang warnanya ini apa ya kayak pink-pink muda ini ya, itu adalah yang tribe-nya itu tribal land-nya itu ada gitu loh. Nah, jadi saya ini di Colorado. Colorado tuh sini ya. Itu cuma ada di sisi kiri bawah, kecil. Nah, yang cukup besar itu kalau kita lihat ini ada di Oklahoma nih, di sini nih. Ini Texas. Terus ini New Mexico. Terus ini sebelahnya adalah Arizona. Nah, di bawah sini adalah benar-benar Meksiko, negara Meksiko yang nyambung. Jadi lebih adanya di South ya. Terus interestingly di Alaska juga hampir satu state nih dianggapnya tribal island. Saya nggak tahu kenapa. Ini Hawaii. Hawaii sedikit sekali. Oke, itu tribal ya. Terus definisi household. Jadi satu household itu adalah suami istri tinggal di rumah, suami, istri, bapak, ibu, dan anak, atau sesama orang dewasa tapi mereka ya share gitu loh. Jadi kebutuhan apa semua share. Itu satu household. Jadi mau satu rumah itu tinggal 10 orang, tapi semuanya share itu satu household. Nah, kan ada juga rumah yang multiple household. Contohnya nih, 4 roommate. Jadi misalnya mahasiswa sewa apartemen, isinya ada 4 anak sekolah. Ini kan masing-masing sendiri-sendiri kan, soal duit-duit gitu, sendiri-sendiri semua. Nah, ini masing-masing boleh apply. Jadi bukan per alamat. Mungkin kalau di Indonesia identik dengan per kakak ya. Jadi kan bisa aja satu alamat ada 5 kakak, di mana ada 5 keluarga yang tinggal gitu. Jadi di sini gitu. Jadi kalau model yang itu adalah 4 household. Nah, yang berikutnya eligibility categories. So, eh, yang paling utama itu adalah income. Nah, kalau kita lihat nih ya, based on your income nih apa syarat nomor 1 nih. Nggak mutlak, tapi ini yang jadi acuan pertama. Jadi, di sini tuh namanya Federal Poverty Guideline tahun 2021 kemarin. Ya, negara bagian kayak Amerika begini, karena kan nggak, ya negara bagian, aturan bisa beda, tapi secara federal itu sama. Nah, kalau Anda lihat nih, 48 state, termasuk District of Columbia, di mana White House berada. Ini banyak yang nggak tahu. Jadi, District of Columbia, itu kotanya namanya Washington. Ada lagi namanya State of Washington. State of Washington itu di kiri atas, di mana kota Seattle berada. Nah, ini cuma tambahan info aja ya. Nah, teritori itu ada teritori Amerika. Contohnya Puerto Rico itu teritori Amerika. Nah, kalau Anda lihat, kenapa ini kok beda? Yaitu Alaska itu paling tinggi. Jadi ya kalau dibilang memang sana mungkin biaya hidup mahal. Jadi ya angkanya lebih tinggi. Nomor 2 itu Hawaii. Sisanya baru state-state yang lainnya. Jadi ini artinya apa? Kalau income untuk satu household yang mana isinya cuma satu orang, dan dia punya pendapatan hanya 25.760 per tahun, Anda miskin dalam tanda kutip. Bisa langsung ngedapetin benefit ini. Jadi kalau kita lihat nih ya, ya tentu semakin banyak orangnya semakin tinggi. Terus for additional kalau udah 9 tambahin $9.080. Jadi ini per tahun ya, bukan per bulan. Per bulan gede banget udah kaya itu. Ini per tahun. Nah, kita nggak bisa rupiahin ya, kalau dirupiahin memang gede, tapi untuk di Amerika 25.760 setahun tuh kecil. Karena Anda harus bayar apartemen, bayar grocery store, bayar asuransi segala. Ini ya memang layak sih dibilang angka ini untuk masuk ke dalam Federal Poverty Guidelines. Oke. Terus yang kedua, itu kalau kita sudah masuk program, contohnya SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Program. Saya ambil satu aja, terlalu banyak ya. Jadi SNAP ini apa nih? Ini programnya Department of Agriculture. Jadi apa ya, orang kalau memang kurang mampu ya, kalau nggak mau dibilang miskin, jangan sampai nggak bisa makan, nggak ada gizinya gitu. Jadi pemerintah bantu gitu loh. Jadi SNAP ini program yang orang bisa apply. Income saya nggak cukup, memang termasuk kecil, majukan ke pemerintah, ntar dikasih kayak debit card. Debit card itu yang dipakai untuk belanja ke supermarket-supermarket yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah yang bayarin istilahnya ya. Program ini kalau nggak salah pernah ada di DKI, zamannya si Ahok gitu. Saya nggak tahu sekarang mestinya masih ada. Jadi apa suatu negara kalau mau maju, orang-orangnya harus pinter. Ya awalnya dari mana? Dari lingkungan paling kecil dulu. Dapat gizi yang paling baik, pendidikan yang paling baik supaya otaknya tumbuh berkembang dengan sehat.
Jadi orang yang masuk ke dalam program SNAP ini, yaitu udah bisa eligible untuk ngedapetin program internet broadband ini. Ya, ada banyak lagi macam-macam di sini. Terus yang berikutnya, kalau mau apply gimana? Ya, masukin data ke sini ya. Jadi kita masukin data, terus di sini semua data itu centralized. Jadi kalau kita punya Social Security kita masukin, kita punya alamat kita masukin, pemerintah udah tahu Anda punya income berapa. Jadi Social Security ini sangat powerful di sini. Dari sosial Anda bisa tahu catatan kriminal orang, kesehatannya orang, keuangannya orang, semuanya bisa diketahui sama pemerintah. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah internet. Jadi kira-kira begitu ya yang masalah bantuan pemerintah ini. Nah, kemarin ini nih ada yang nanya saya, di Amerika tuh internet ada berapa banyak sih? Tadi kita udah lihat, maksudnya ISP itu ada banyak. Tiap state itu bisa berbeda, tapi yang beroperasi secara nasional, contohnya yang besar kayak Xfinity, Comcast, ISP saya, kayak AT&T, kayak Verizon itu nationwide, itu satu Amerika gitu loh. Nah, paket yang saya punya itu adalah paket 900 megabit per second. Downloadnya, uploadnya 20. Waktu itu ada yang nanya juga, kok jomplang ya? Ya, di sini memang begitu. Karena kalau di Indonesia saya lihat kecepatan download sama upload relatively hampir sama. Kalau di sini enggak. Kalau mau bayar upload yang kenceng, itu bayarnya mahal sekali. Buat saya pribadi, 20 lebih dari cukup. Even saya upload video YouTube yang untuk 1 jam juga nggak berasa gitu loh. Oke lah, nggak ada masalah. Jadi ini real paket saya. Dan paket internet di sini ya, ini paket Xfinity Comcast ya. Beda ISP, beda aturan. Jadi ini Anda bisa lihat, Oktober saya hampir 1 giga, nggak sampai sih, 950 gig. November hampir 1,2, Desember juga hampir 1,2, terus Januari sekarang nih, sampai sekarang nih, tinggal berapa hari lagi akhir tahun itu belum mencapai 900 gig. Jadi di sini kalau dibilang unlimited, nggak juga. Karena apa? Dalam 1 tahun, saya cuma dikasih 1 kali melebihi 1229 GB. Habis itu, kalau lebih, saya harus bayar $10 per 50 GB. Terus nanti di cap, saya lupa ada batasnya. Jadi kalau makanya bener-bener bukan main, itu ada batasnya. Kalau nggak salah di cap cuma sampai $100 deh. Jadi artinya tambahan 5 terabyte lagi gitu loh. Itu nggak tahu orang ngapain aja tuh. Untuk rumah sih nggak mungkin. Well, mungkin lah ya kalau memang buas makainya. Nah, ini paket internet saya. Berapa saya bayarnya? $60. Murah nggak? Kalau menurut saya cukup murah sih. Walaupun di rupiahin cukup murah gitu loh. Oke. Nah, yang berikutnya, ini yang saya mau kasih lihat itu jenis paket internet yang ada di sini. Dalam hal ini Xfinity ya. Nah, kalau Anda lihat nih 1,2 gigabit per second cuma $100 per bulan. Sebenarnya dibilang mahal sekali sih enggak, tapi ini enggak ada term. Hari ini apply, bulan depan mau tutup boleh. Nah, kita lihat yang pakai term. Ini program saya, $960. Tapi saya harus agreement 2 tahun. That's fine, nggak ada masalah buat saya 2 tahun. Toh tiap hari butuh kan. Terus ada lagi yang 1,2. Nah, untuk 24 bulan, itu jadi $70. Aslinya berapa nih? 100. Jadi kalau memang puas dengan providernya, relatively stabil, kontrak setahun 2 tahun nggak masalah. Kalau Anda mau ganti provider pun tuh banyak sekali provider yang berani bayar penaltinya gitu loh. To attract new customer kan. Nah, kita lihat lagi yang 650 dolar. Jadi ini nambahnya 300 megabit tapi bulanannya nambah cuma $10. Makanya waktu itu saya ambil paket yang ini. Jadi bisa dilihat di sini, kalau paket yang kecilan lagi 50, Mbps $40. Terus ini untuk first 12 month 100 Mbps $50. Nah, dia paketnya ada juga nih sama TV, sama telepon. Wah, pokoknya bukan main lah. Kalau rasanya nggak butuh-butuh banget sih, orang biasanya internet aja. Telepon rumah, hampir sekarang semua orang udah nggak pernah pakai lagi. Karena apa? Semuanya udah mobile. Fax juga masih ada dipakai di sini, biasanya untuk yang confidential, untuk data medis. Jadi antar dokter kirim data pakai fax email, karena katanya konon lebih aman. Tapi kalau mau pakai email, di encrypt juga bisa kan sebenarnya kan. Nah, ini broadband internet yang kabel. Terus ada satu provider lagi, itu namanya Ting. Jadi Ting ini tuh dia pakai fiber. Jadi fiber ini harus dibuild ya infrastrukturnya ya. Nah, dia itu bisa sampai 1 gigabit. Dia udah masuk ke daerah saya di Centennial. Jadi sebulannya berapa? Cuma $90. Nggak mahal sebenarnya. Upload dan download 1 gigabit per second.
Cuma memang ini dia masih baru ya, jadi dia harus apa namanya, build, terus belum semua daerah dia masuk. Kalau Anda lihat nih, baru beberapa state aja. Colorado ini daerah saya, Centennial ini termasuk yang pertama. Feeling saya nih perusahaan jangan-jangan adanya di Centennial. Jadi dia udah mulai pindah, bukan pindah, ekspansi ke Virginia, California hanya beberapa city, North Carolina, terus Idaho, terus Maryland juga ada. Jadi semua tergantung areanya. Nah, kenapa saya nggak mau rubah? Karena infrastrukturnya jadi berubah semua. Modemnya saya harus ganti lagi, saya nggak mau ganti, dan saya udah puas lah pakai yang Xfinity sekarang. Memang 1 gigabit lebih kencang. 90 is 90, sekarang saya bayar cuma 60. $30 is $30 gitu. Saya nggak butuh sampai 1 gigabit juga gitu loh. Jadi ya tergantung kebutuhan lah. Oke, so moga-moga video kali ini ada manfaatnya. Jadi sekedar informasi aja bahwa ada program seperti itu. Walaupun Amerika ini tergolong yang negara maju, tapi yang di bawah garis kemiskinan juga masih banyak. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.